Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indri Dewi Christian Valo dengan NIM 721119006. Tugas ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang termodinamika. Nah, sebelumnya termodinamika merupakan prinsip konservasi atau kekebalan energi. Prinsip termodinamika tersebut sebenarnya telah terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Bumi setiap hari menerima energi gelombang elektromagnetik dari matahari dan di bumi energi tersebut berubah energi menjadi energi panas. Energi angin, gelombang laut, proses pertumbuhan, berbagai tumbuh-tumbuhan, dan banyak proses alam lainnya. Yang kedua, bentuk-bentuk energi. Total energi suatu sistem merupakan jumlah dari energi termal, mekanis, kinetis, potensial, elektrik, magnetik, kimia, dan nuklir. Di dalam termodinamika yang dipelajari itu adalah besarnya perubahan dari suatu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Termodinamika ini bukan salah satu energi yang menghitung jumlah energi dari suatu sistem ke bentuk sistem yang lain. Bentuk energi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, energi makroskopik yang berhubungan dengan energi gerak dan pengaruh luar seperti gravitasi, magnetik, elektrik, dan tekanan permukaan. Energi makroskopis terdiri dari energi kinetik. Energi ini disebabkan oleh relatif terhadap suatu referensi. Adapun besarnya bentuk energi dalam persatuan energi lainnya. Yang ketiga, sistem dan proses termodinamika. Suatu sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk menjadikan analisis daerah sekitar sistem tersebut sebagai lingkungan. Batas antara sistem dengan lingkungannya disebut batas sistem boundary. Dalam aplikasi, batas sistem ini merupakan bagian dari sistem maupun lingkungan lainnya. Dalam sistem tertutup, massa dari sistem yang dianalisis dan tidak ada massa keluar dan sistem atau masuk ke dalam sistem lainnya. Dalam sistem terbuka, energi dan massa dapat keluar sistem atau masuk ke dalam sistem melalui batas sistem. Sistem mesin motor adalah ruang di dalam silinder mesin di mana campuran bahan-bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang keempat, hukum-hukum termodinamika. Suatu sistem yang berada di dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi, yaitu energi dalam. Energi dalam berkaitan dengan gas dan suhu tersebut yang merupakan sifat mikroskopis gas tersebut. Di sini terdapat 4 dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama hukum awal, yang kedua hukum pertama, yang ketiga hukum kedua termodinamika, dan yang keempat hukum ketiga termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang
dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya. Hukum pertama termodinamika menyatakan perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tersebut dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Yang keempat, hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses berhenti akan mendekati nilai minimum. Hukum ini menyatakan entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Yang pertama, hukum pertama termodinamika. Jika kalor ini diberikan kepada sistem, yaitu dengan suhu sistem akan bertambah, sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu tersebut akan berkurang. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dalam salah satu bentuk dan hukum kekebalan energi tersebut. Secara sistematis, hukum pertama termodinamika dituliskan sebagai Q sama dengan W tambah delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Yang pertama, proses isotermik. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan, proses ini dinamakan proses isotermik. Yang kedua, proses isokorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume dan konstan, gas dinyatakan atau dikatakan melakukan proses isokorik karena gas berada dalam volume konstan dengan lambang delta V sama dengan 0. Gas tidak melakukan usaha dengan lambang W sama dengan O, dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalam. Yang ketiga, proses adiabatik. Dalam proses adiabatik, tidak ada kalor yang diserap atau keluar oleh sistem Q sama dengan 0. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas tersebut sama dengan perubahan energi dalamnya, yaitu W sama dengan delta U. Hukum kedua termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang berarti termos, panas, dan dinamik merupakan perubahan. Adalah fisika energi atau panas atau kerja atau entropi dan kekonstanan proses. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki banyak arah. Yang ketiga, hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa perubahan entropi yang berkaitan dengan perubahan kimia atau perubahan fisika dalam bahan murni pada T sama dengan 0, K-nya bernilai 0. Yang terakhir, siklus termodinamika. Pada proses siklus termodinamika,
Carnot merupakan dasar dari mesin ideal yang mesinnya memiliki efisiensi yang tertinggi. Selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk suhu siklus satu sama lain di dalam siklus pada diagram P kurang V. Sekian dan terima kasih.